Pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memungkinkan mereka mengelola diri mereka sendiri, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, guru perlu membimbing peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman dan alam. Tuntutan zaman, pendidikan abad ke-21 menuntut peserta didik untuk memiliki keterampilan yang relevan, seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memanfaatkan teknologi. Kodrat alam. Peserta didik memiliki karakteristik, tingkat pemahaman, dan lingkungan belajar yang berbeda-beda. Guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai. Kasus, pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA perlu difokuskan pada pemahaman konsep yang menjadi landasan penting bagi perkembangan berpikir peserta didik dalam menangani permasalahan dari yang sederhana hingga yang kompleks. Pemahaman konsep juga memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pembelajarannya secara mandiri dan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap materi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat mendukung hal ini karena teknologi dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep abstrak secara lebih mudah dan menarik. Teknologi dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan gaya belajarnya. Dasar kegiatan. Prinsip penerapan merdeka belajar yang didasarkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk menuntun peserta didik belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pembentukan profil pelajar Pancasila. Pendidikan abad ke-21. Proyek perubahan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman konsep dan aktivitas belajar peserta didik serta membentuk profil pelajar Pancasila. Alasan saya memilih proyek ini karena pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan partisipasi peserta didik, mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta membentuk profil pelajar Pancasila. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga pemanfaatan teknologi dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik secara sesuai. Prinsip pendidikan yang memerdekakan menekankan perubahan secara menyeluruh baik lahir maupun batin berdasarkan kodrat alami setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal, yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Di kegiatan awal, guru melakukan apersepsi dan motivasi kepada peserta didik. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti, guru menjelaskan materi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi seperti video animasi atau simulasi. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Peserta didik mengerjakan proyek secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Dalam kegiatan penutup, peserta didik mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas, dan guru memberikan umpan balik dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran.